Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tiada putus rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan hari ini seperti biasa kita dapat berkumpul kembali walaupun secara daring dan online untuk mengkaji lebih lanjut parenting talk atau kajian tentang ini taraf dewasa gitu ya, kesiapan orang tua dan juga anak-anaknya menghadapi masa kehidupan yang mungkin lebih menantang lagi, dan juga artinya di sini ketika orang tua dalam mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan seorang anak. Memang orang tua itu haruslah bersikap seakan atau bersiap juga seakan menyambut kedatangan para tamu agung, begitu kata Ustadz Idin bulan lalu. Kita bersiap-siap untuk memasang badan, juga kesiapan dalam diri akan mendatangkan atau menyambut datangan tamu agung, begitu. Yang mana memang itu adalah sebagai bentuk amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dengan kesiapan kita dalam menyambut, ternyata juga kita harus mempunyai modal diri yang baik, yaitu adalah kedewasaan berpikir dan juga perilaku baik agar nantinya bisa di copy paste gitu, bisa diikuti perbuatan baik-baiknya untuk anak-anaknya nanti. Dan mudah-mudahan insya Allah pada kajian hari ini kita melanjutkan menuntut ilmu terkait parenting. Pada kajian bulan lalu itu tentang bersiap diri menjadi orang tua, dan kali ini mungkin tahapnya udah lebih asik-asik karena temanya adalah bermain adalah belajar. Dan untuk itu buat teman-teman yang sudah hadir, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir live. Buat teman-teman bisa langsung tanya jawab dan tinggalkan komentar di live Instagram bersama Mumtaz Islamic Monitoring juga dengan Ustadz Idin. Untuk itu langsung saja saya sambut dan persilakan untuk Ustadz Idin melakukan kajiannya. Bisa dimulai dari sekarang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada hari ini atas izin Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tadi Kak Puput bilang tak henti-henti kita menyampaikan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan olehnya kepada kita semua. Ya, salawat salam disampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bergabung. Kita lihat ada Ibu Rojanah di sini, ada Ibu Lestari juga barusan bergabung. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain ya mungkin masih make upan barangkali Kak Putri. Ya, jam 9 atau kepagian baru selesai mungkin olahraga atau masak begitu ya. Bisa jadi. Ya, yang paling penting berarti kalau hubungannya dengan anak mungkin baru ngurusin anaknya, nyuapin anaknya atau ngajak main anaknya mungkin. Oke. Untuk setiap pengajian kita membiasakan diri untuk menyatukan hati kita dengan kekuasaan langit yang maha mempunyai langit dan bumi. Allah, kita baca surat-surat cintanya Allah. Saya senantiasa mengajak kepada para pemirsa untuk membiasakan diri membaca surat-surat cintanya Allah sebelum memulai kita ngobrol-ngobrol ya, Kak Puput. Nah, tapi saya itu dari semalam mencari referensi surat cintanya Allah mengenai hubungannya bermain itu belajar. Bermain itu adalah belajar atau bermain apa judulnya kita? Bermain itu adalah belajar, betul. Bermain itu adalah belajar. Tidak ketemu
ayat-ayatnya mungkin karena saya kurang referensi. Tapi injury time saya mau live IG dengan Kak Puput. Tiba-tiba saya teringat dengan satu ayat yang mungkin kalau dilihat dari permukaan tidak ada koneksinya, tidak ada hubungannya dengan tema pada pagi hari ini. Tetapi ternyata di dalamnya itu, kalau bahasa saya, Allah marah besar. Bahkan kekuatan langit akan turun bila ada orang tua yang tidak memberikan kesempatan bebas kepada anak-anaknya untuk bermain. Iya, betul. Iya. Allah akan Karena marah emang besar. anak-anak sukanya main gitu ya. Ya. Nah, itu ternyata pernah dalam sejarah ada satu penguasa zalim yang mengambil hak hidup usia anak-anak, usia bermain dengan membunuh mereka. Di situ saya untuk membaca surat dalam Al-Quran yang sekarang menjadi salah satu hari raya, salah satu hari rayanya kaum Bani Israel. Dan sebagai Muslim, kita pun khususnya Muslim Indonesia juga menyambut hari raya itu dengan hari raya Lebaran Anak Yatim. Pernah dengar nggak? Lebaran anak yatim. Iya. Jadi saya alhamdulillah terinspirasi dari perenungan tadi pagi menjelang injury time saya IG dengan Kak Puput, akhirnya dapatlah ayat itu. Ayatnya adalah surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Surat 14 ya. Oke. Ayatnya ayat ke-6. Dan ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul azim. Silakan Kak Puput. Ada terjemahnya? Ada, Ustaz. Oke, mohon dibantu. Ibrahim ayat 6 dan 7. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa-siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, itu. Di situ ada kata-kata wa yudzabbihuna abna'akum. Mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki. Jadi itu menjadi latar belakang puasa sunnah Kak Puput secara fikih, itu menjadi latar belakang puasa sunnah Asyura.
Awal Itu mula ya. puasa awal mula. Dan itu dulu kalau secara fikih itu puasa wajib para pemirsa. Ya, itu puasa wajib sebelum sebelum ada puasa Ramadan. Sampai Rasulullah itu menganjurkan kepada para orang tua untuk menemani dan menghibur anak-anaknya agar ikut belajar puasa, bermain, berlari-lari, bercerita. Rasulullah mengajarkan itu karena mungkin Rasulullah tahu latar belakang puasa Asyura ini yang menjadi puasa yang dipopulerkan oleh kaum Bani Israel itu karena puasa ini berlatar belakang Allah telah menyelamatkan hak hidup anak-anak. Gitu. Hak hidup anak-anak. Dan kita harus mensyukuri atas anugerah anak-anak itu. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita menemani dan mensyukuri hak hidup anak-anak di usia itu? Jawabannya adalah tema kita pada pagi hari ini, gitu. Bermain itu adalah belajar. Jadi kalau kita itu tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak, masanya bermain, maaf ya, itu sama dengan kita pelan-pelan sedang membunuh anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini benar-benar menampar diri sepertinya. Kalimatnya benar-benar, Masya Allah. Iya, ya, karena mau nggak mau di dalam Al-Qur'annya dibilang wa yudzabbihuna abna'akum. Dan mereka Firaun itu telah menyembelih anak-anak mereka. Jadi Allah marah besar. Makanya menurunkan kekasihnya yaitu Nabi Musa alaihissalam untuk membela hak anak. Jadi berarti kalau kita mau menominasikan siapa bapak pembela hak anak adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah pembela pejuang hak hidup anak-anak untuk diajaknya bermain, menikmati hidupnya. Kira-kira begitu latar belakang kajian kita. Argumennya adalah berdasarkan surat Ibrahim ayat 6 dan ayat 7 ya. Dua ayat itu yang menjadi argumentasi kita bahwa kita harus mensyukuri anugerah anak-anak kita dengan menyempatkan waktu kita mengajak bermain mereka, ya. Jangan disuruh belajar terus, kasihan. Ya, ajak bermain. Ya, ajak bermain. Baik. Kita akan saya sudah menyediakan beberapa referensi di sini. Kita akan memulai referensi yang pertama. Tidak jarang seorang anak memiliki kedua orang tua. Kaya, mampu, tetapi ia justru berkekurangan untuk mendapatkan perlindungan dari ayah bundanya. Ayah bundanya kaya, mampu, tetapi ia berkekurangan untuk mendapatkan perlindungan dari ayah bundanya. Kenapa? Boleh jadi karena ayahnya pergi sebelum anaknya bangun dan pulang setelah anaknya tidur. Iya. Bundanya karena memang dia sudah mewakilkan kepada baby sisternya, maka bundanya pun pergi dari pagi untuk menjadi ibu-ibu sosialita dan pulang saat anak sudah kecapean. Dan itu terus berlanjut dari tahun ke tahun. Sama atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Memang Fir'aun menyembelih, tapi kita tidak menyembelih, tapi menyembelih karakter anak yang saat itu butuh pelukan orang tua, yang saat itu butuh canda tawa dengan orang tua, yang saat itu seperti kita mungkin kapuput waktu kecil,
kita ingin naik di punggung ayah, diajaknya main kuda-kudaan. Kuda-kudaan. Saat itu sudah tidak ada lagi karena kesibukan orang tua. Secara ekonomi mapan, kaya raya, tapi sang anak miskin, tidak ada tempat untuk bermain bersama orang tuanya. Jadi kemana orang tuanya kalau gitu? Sibuk dengan urusannya, Ustaz. Sibuk dengan urusannya. Oke. Ada orang tua yang atas nama cinta. Ini kasus kedua. Referensi yang kedua. Ada orang tua yang atas nama cinta, sayang sama anak. Wah, bagus. Mulai peduli ini dia sama anak. Tapi dia mengarahkan anaknya untuk menjadi seperti dirinya. Ya. Membebaninya dengan beban yang tidak terjangkau oleh dunia anak-anak. Bahkan bertentangan dengan bakat dan kecenderungan sang anak. Dengan bangga orang tua itu dan ibunya memamerkan kemampuan sang anak yang saat itu berada bukan dalam dunianya dan bukan pada usianya. Karena apa, Kak Puput? Anaknya anak Ustadz Didin. Maka saya paksa anak saya supaya jadi ustadz. Lalu dari usia 0 tahun, saya paksa dia untuk hafal Quran. Dan tiba-tiba usia 3 tahun dia sudah hafiz Quran. Lalu dengan bangga saya memamerkan hafiz Qurannya anak saya di depan orang-orang banyak. Nih lihat, anak saya udah hafiz Quran. Saat itu padahal bukan dunianya dia sebagai pentahfiz, tapi dunianya dia adalah dunia bermain. Saat itu pelan-pelan saya membunuh kemampuan anak untuk bermain dengan menghafal Quran. Maaf ya, mungkin di sini agak ekstrim saya. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Coba kita lihat. Banyak yang kejadian nyata gitu ya Ustaz, yang sering terjadi sama orang tua di luar sana. Ada yang mengalami seperti ini gitu mungkin ya. Kemauan orang tua itu lebih tinggi dibanding memperhatikan anaknya yang mau seperti apa gitu ya. Harusnya benar Kak Puput. Kita tuh kan memperhatikan tumbuh dan kembangnya. Loh, sekarang pada saat anak lahir, ya, secara fisik, anak itu makan apa dulu, Kak Puput? Asi ibunya ya. Asi. Nggak makan jengkol kan? Belum bisa Ustaz. Oke, kenapa sekarang usia anak yang sedang bermain, saya paksa karena saya anak ustadz, dia dipaksa untuk pakai jilbab. Saya paksa dia untuk tahfiz Quran. Bukan usianya. Bukan usianya. Meskipun itu mungkin kita berpikirnya, kan ini mendidik agama dari kecil. Mendidik agama dari kecil itu adalah mendidik di usianya. Usianya itu adalah usia bermain. Agama mengajarkan agar cukupkan rasa bermain dia dari kecil. Gitu. Sehingga nanti jangan kebalik. Pada saat udah tua malah main. Karena masa kecilnya tidak disediakan bagaimana kelapangan hidup untuk bermain. Gitu Kak Puput. Apa buktinya? Nah, saya buktiin nih. Bahwa kenapa pernyataan saya seperti itu. Tahu Aisyah? Tahu Ustaz. Siapa dia? Siapa dia? Aisyah, istrinya Nabi. Oke, istrinya Rasulullah. Menikah sama beliau usia berapa tahun? Usia anak-anak. Iya. Oke, masih usia anak-anak. Apakah Rasulullah memaksa Aisyah itu untuk menjadi istri yang mature, yang sudah matang, yang melayani Rasulullah, yang harus taat, menyediakan sebagaimana istri fasilitas di rumah, masak dan segala macam? Apakah gitu? Kan tidak. Karena Rasulullah mengerti istrinya ini adalah masih usia anak. Maka Rasulullah mendekati Aisyah
dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, meskipun posisinya sebagai istri. Sebab kalau Rasulullah mengajari Aisyah, Aisyah, kamu tuh istri Nabi, kamu tuh istri soleh, kamu tuh pagi hari harus masak, harus nyetrika, harus gini, lah tinggal dibalikin saja sama Aisyah. Ya Rasulullah, engkau itu mengambil aku usia anak, kenapa kau paksa aku untuk menjadi orang yang dewasa? Karena belum saatnya Aisyah untuk melakukan seperti itu. Maka Rasulullah membiarkan Aisyah itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia anak yang masih bermain. Padahal posisi Aisyah saat itu adalah sebagai istri. Iya. Tapi Nabi Muhammad tidak memaksakan Aisyah untuk menjadi perannya sebagai istri yang sebagaimana layaknya orang yang sudah dewasa. Rasulullah menemani Aisyah layaknya sebagai istri yang masih tetap anak-anak. Lagu Aisyah hafal enggak? Yang sempat ramai juga ya Ustaz ya. Iya. Iya. Ya. Coba nyanyi. Itu jadi konser Ustaz. Ya, gitu ya. Ya, saya hafalin satu refnya saja nih ya, para pemirsa, ada refnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Begitu kan? Ya, betul Ustaz. Jadi sampai di dalam lagunya diabadikan bahwa Rasulullah masih sempat main lari-lari sama Aisyah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah mendekati istrinya yang masih anak-anak tetap untuk menjadi anak-anak. Tetap diajak bermain. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Ya kan begitu. Dia berlari-lari. Kak Puput, waktu itu Aisyah baru menikah sama Nabi. Badannya masih kurus. Masih langsing bahasa sekarang ya. Masih langsing. Diajaknya bermain. Lari-lari sama Rasulullah. Aisyah, ayo lomba lari sama aku. Kata Rasulullah. Berlarilah. Karena masih lincah Kak Puput, Rasulullah kalah larinya. Kalah, ketinggalan jauh. Wah, engkau hebat Aisyah. Ternyata kamu cepat larinya ya. Coba tuh. Bagaimana Rasulullah itu? Suatu waktu Aisyah karena hidupnya sudah makmur bersama Nabi dan usianya bertambah. Dan biasanya perempuan itu kalau bertambah, tambahnya kemana? Samping. Tambahnya ke samping, agak mekar dikit gitu ya, mulai besar, mulai gemuk gitu ya. Itu yang menakutkan bagi kaum ibu-ibu bukan? Takut gemuk. Nah, pada saat gemuk Kak Puput, nah Rasulullah kembali ngajak bermain. Begitu caranya. Rasulullah kembali ngajak bermain lari. Aisyah, yuk kita lari lagi. Diajaknya lari. Nah, pada saat lari, kalah sekali ini sama Rasulullah. Karena Aisyah udah gak lincah lagi. Nah, dia cemberut, kata Rasulullah, mungkin kamu kegemukan. Gitu. Jadi bagaimana Rasulullah memperhatikan dengan halus tumbuh kembangnya Aisyah. Cobalah. Itu. Jadi guru besar kita mengenai bermain itu belajar adalah Rasulullah sendiri. Ya. Rasulullah itu adalah bapak pendidik bagi anak-anak yang memang tahu kapan dia harus mendekati anak-anak dengan cara yang bagaimana. Dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk tetap bisa bermain, bahkan kepada istrinya sendiri. Begitu Kak Puput. Ya. Itu adalah merupakan referensi yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi kita jangan sampai membunuh pelan-pelan anak-anak kita dengan memaksakan kehendak cara berpikir kita sebagai orang tua kepada anak kita yang sesungguhnya belum pantas anak kita itu untuk itu. Meskipun mungkin prestasinya segudang. Itu hakikatnya membunuh.
Karena belum saatnya anak untuk seperti itu. Belum saatnya anak seperti itu. Ya. Oke. Preferensi yang ketiga. Ini banyak dilupakan juga. Bahkan ada orang tua yang memperlakukan anaknya, dia lupa. Lama-lama karena tadi kasus referensi yang pertama tadi, karena orang tuanya sibuk menjadi pekerja, berangkat pagi pulang malam, tiba-tiba anaknya udah gede aja gitu Kak Puput. Anaknya udah gede aja. Ngerasanya baru kemarin, ngerasanya anak itu masih tetap kecil. Ngerasanya itu. Itu banyak terjadi Kak Puput. Ngerasanya masih kecil. Nah, makanya referensi yang ketiga, bahkan ada orang tua yang memperlakukan anaknya yang dewasa sekaligus seperti itu. Mereka memaksa pilihannya, seperti memaksa pilihan sekolah, memaksa jodoh, ya, bahkan memaksa menceraikan istrinya, ya, menceraikan istrinya yang dicintai anak karena nggak cocok. Jangan sama dia, nggak cocok sama kamu, udah ceraiin aja. Dianggapnya anak itu masih kecil, kebalik akhirnya sama orang tua sampai urusan sekolah. Nah, kejadian seperti ini itu oleh seorang mufassir dan pembaharu Islam namanya Rashid Ridho. Silahkan ini menjadi catatan para pemirsa. Pendapat Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, meskipun ada orang yang bilang bahwa anak harus taat sama orang tua, tapi dalam kasus ini karena si anak itu sudah dewasa, kata Muhammad Rashid Ridho bilangnya, yang demikian itu tidak direstui agama dan bukan bagian dari kewajiban mentaati dan berbuat baik kepada orang tua. Begitu. Itu dalam tafsir Al-Manar. Saya baca ulang ya. Yang demikian itu tidak direstui agama dan bukan bagian dari kewajiban mentaati dan berbuat baik kepada orang tua. Tidak. Karena sudah tidak saatnya lagi orang tua untuk memaksakan kehendak kepada anaknya. Begitu. Ini kasihan, akhirnya menjadi lupa diri kita. Karena itu, para pemirsa live IG Mumtaz Islamic Mentoring, anak bukanlah kelanjutan sifat, profesi, atau kepribadian kita sebagai orang tua. Bukan. Ya. Mencintainya adalah menumbuh kembangkan bakat dan kepribadian sang anak. Karena cinta adalah hubungan mesra antara dua pribadi, yaitu pribadi kita sebagai orang tua dan pribadi dia sebagai anak. Dunia anak adalah dunia permainan. Ya. Dengan bermain, ayah, ibu, atau siapapun dapat mendidiknya lewat dengan cara bermain. Apa referensinya? Referensinya adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya. Saya ulang, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya. Ya, hendaklah bermain bersamanya. Saya ini tadi pagi aja curhat sama istri saya sambil setelah bangun tidur ngobrol-ngobrol gitu sama istri. Aduh, kan ini malam mingguan kan? Semalam kan? Iya, semalam Ustaz. Ya, kita ini biasa kalau Sabtu itu jalan gitu Kak Puput sama anak gitu ya. Dulu itu main di mall, di time zone gitu ya. Kita nemenin berbagai macam permainan. Sekarang udah nggak ada Kak Puput. Iya, betul. Anak saya yang paling besar udah kuliah. Yang kedua SMA kelas 2. Kalau saya pergi sama istri saya, mau ikut nggak? Nggak ah, aku mau pergi sama teman. Yang satu, saya juga mau pergi. Jadi kita tinggal berdua. Ada sih alhamdulillahnya anak saya yang paling kecil kelas 5 SD masih ikut. Tapi itu pun udah zamannya TikTok.
Jadi pada saat kita bermain, dia sibuk sama TikTok. Toh. Ah, coba tuh. Jadi akhirnya kita bilang kita menemani anak-anak bermain sudah selesai. Para pemirsa, sebentar loh menemani anak bermain itu. Ya. Gak lihat nih tampang sedih saya para pemirsa. Ya, sebentar. Para ibu, para bapak di rumah yang nanti menonton ini, tolong temani anak-anak bermain. Cukupkan mereka. Ya. Karena pesan Rasulullah itu, jika kalian punya anak, hendaklah ia bermain bersamanya. Malahan di dalam riwayat lain, jika kamu mempunyai anak, maka jadilah kamu seperti anak. Lebih ekstrim lagi itu kata-katanya. Kalau yang ini kan, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersama anaknya. Dalam hadis lain bukan gitu. Jika kamu punya anak, jadilah kamu seperti anak. Masuk Jadi ke kalau dunianya jadi kayak anak-anak masuk ke gitu. dunia, ya kayak anak-anak. Ya bayangin aja. Saya tadi juga cerita sama istri saya. Si Kansa ngajak ngobrol sama aku tentang apa sih itu yang Korea, artis Korea apa ya? Oh, BTS ya? BTS, K-pop ya? BTS ya. BTS Iya, ya. Ngobrolin BTS. Saya kan kagak nyambung Kak Puput. Iya. Benar. Tapi karena saya ingat bahwa Rasulullah bilang, kalau kamu punya anak, jadilah anaknya. Saya pura-pura ngerti aja. Kok gitu ya, Kansa? Oh, BTS gitu ya, gini. Iya Kak, gini. Itu kalau ada orang dibully, pasti diserang. Saya bilang aja, kalau gitu Bapak mau ngebully BTS, jangan. Jadi seru obrolannya. Iya. Gitu. Masuklah, jadilah seperti anak, gitu ya. Di tempat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan hamba sahaya. Siapa yang bergurau, bercanda, siapa yang bercanda untuk menyenangkan hati anaknya, maka ia bagaikan menangis karena takut kepada Allah. Siapa yang bercanda dengan anaknya, sampai anaknya itu ketawa, tergelak-gelak gitu ya, ikut, maka seolah-olah kita sedang menangis dengan berzikir kepada Allah. Gitu. Ayo. Ada sempat waktu enggak kita untuk main sama anak-anak? Ya, gitu ya. Oke, itu referensi dari agama. Saya perlu tambahkan lagi sebelum ngobrol-ngobrol nih. Boleh kita tambahkan referensi dari dunia umum. Dari dunia umum ya. Saya kutip misalnya seorang filosof namanya Plato. Pernah dengar kali ya, kalau anak-anak kuliahan tahu berarti Plato ya. Ya, Plato di dalam bukunya Republik itu berbicara tentang permainan gasing. Tahu gasing? Gasing ya, yang diputar. Gasing yang diputar. Itu sempat-sempatnya seorang filosof berbicara tentang gasing. Tentang gasing. Yang itu berarti apresiasi dia meskipun dia seorang filosof, bagaimana dia masuk ke dunia anak. Ya. Terus referensi lain, kalau saya dapat cerita dari orang-orang yang pernah ke sana, ke Mesir. Di Mesir itu kan ada bangunan-bangunan kuno, ada piramid tuh, ya. Itu dinding-dinding piramid itu, kuburan-kuburan orang Mesir kuno itu, ditemukan relief-relief yang menggambarkan anak-anak sedang bermain. Jadi reliefnya itu adalah anak-anak sedang bermain. Anak-anak sedang bermain. Jadi dari sejak 3000 tahun sebelum Masehi, manusia itu sudah tahu bagaimana caranya mendekati anak-anak. Sampai reliefnya pun adalah relief bermain. Bahkan ada satu referensi lagi,
bola, ya, bola kulit itu permainan bola itu adalah permainan yang tertua katanya di bumi ini. Dan itu permainan untuk anak-anak. Nah, akhirnya kata Sokrates bilang, kekurang ajaran anak, kalau kita mampu menempatkan pada tempatnya, maka itu menjadi kekuatan bagi sang anak. Kadang-kadang kan kita bilang, ini anak kita kurang, kalau bermain kurang ajar gitu ya. Karena kan anak-anak suka naik di punggung gitu kan. Itu kan kurang ajar. Nggak hormat sama orang tua. Tapi kalau kita mampu menempatkan pada tempatnya, kekurang ajaran itu kata Sokrates, itu bisa menjadi kekuatan sang anak, Kak Puput. Justru kalau kita membunuhnya, membunuh sifat kekurang ajarannya itu, ya bahasa kita membunuh, maka anak itu akan hilang daya kreasinya. Kreativitas anak akan hilang. Contoh, sekarang begini, kalau sang anak hanya diajarin tentang tawadu, rendah hati. Ya, tawadu, rendah hati. Kemudian apalagi sifat mengalah. Itu bagus kan? Sifat mengalah, ya, itu bagus. Kalau itu terus yang diajarkan pada anak, sedangkan karakter anak itu ada modal kekurang ajaran, itu tidak diarahkan. Bagaimana anak itu bisa menjadi pemain bola yang canggih? Kenapa? Nah, nanti kalau main bola, karena tidak pernah di treatment kekurang ajarannya, akhirnya pada saat lawan main, menyerang dia, lalu dia bilang, silahkan golin aja, monggo. Ya gol terus, kalah terus, kapan menangnya? Karena kekurang ajaran itu menjadi penting. Dan itu lewat permainan bola. Dalam permainan bola itu kan ada over-overan. Kalau bahasa saya, bahasa Sunda, ada gocekan. Menipu temen gitu. Cek, digocekkan. Itu kan kekurang ajaran namanya. Tapi kekurang ajaran yang bisa menempatkan pada tempatnya. Jangan dibunuh itu, jangan. Tapi diarahkan. Ya, tapi diarahkan. Makanya cuma bisa dengan cara bermain. Dengan bermain. Masih ingat nggak? Pada parenting pertama, saya bilang sama Kak Puput, bahwa Rasulullah waktu sholat, gimana? Terusin. Ya, masih ingat? Waktu waktu sujud, diapain sama cucunya? Itu parenting pertama loh. Rasulullah digangguin sampai cucu-cucunya itu naik ke atas punggungnya, ya kan? Ke atas punggungnya. Disangkanya mungkin Rasulullah ngajakin main. Tapi Rasulullah tidak bangun. Dibiarkan aja anaknya bermain. Dan setelah selesai sholat tidak dimarahinya pula. Karena Rasulullah mampu menempatkan di mana kekurang ajaran anak itu pada tempatnya. Gitu loh Kak Puput. Nah itu dulu kali ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Nanti nyambung lagi kalau memang ada. Monggo, referensi sih masih ada nih banyak. Mengenai belajar itu bermain nih saya. Masih mungkin 1, 2, 3 sih adalah referensi yang saya masih bisa bacakan kepada para pemirsa. Monggo, kalau ada atau dari Kak Puput atau dari pemirsa nih kita lihat ada baik, Ibu Aida, ada Ibu Nesya ya. Silahkan, monggo kalau ada. Baik, untuk para penonton IG Live Mumtaz Islamic Monitoring, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait tema hari ini adalah bermain itu adalah belajar. Untuk teman-teman dipersilakan langsung masukkan ke dalam kolom komentar kami yang tadi sudah sempat kita bahas banyak terkait dengan bermain itu belajar. Ternyata memang seorang anak itu akan ada waktu dan masanya bermain dengan orang tua dan orang tua masuk ke dunianya. Dan tadi kata Ustadz Didin juga yang mengalami langsung gitu, itu adalah hal langka atau mungkin yang paling berharga yang harus kita lalui benar-benar dari hati gitu ya Ustadz ya. Karena memang kalau kita lihat-lihat ya Ustadz, bermain anak-anak sekarang dengan zamannya saya waktu saya masih kecil mungkin udah jelas beda gitu karena era zamannya sekarang. Apakah ini sebenarnya gimana sih Ustadz cara mensiasati kayak kita harus ikuti era modern dengan
kayaknya orang tua untuk ikut main bersama tuh nggak jauh-jauh dari teknologi begitu Ustadz ya. Tapi Mm-mm. kalau berlebihan kadang malah membentuk anak tuh jadi keras kepala gitu. Nah, menyikapi orang tua tuh boleh nggak sih Ustadz untuk memarahinya di umur-umur segitu yang 1 sampai 3 tahun lagi asik-asik bermainnya, tapi ketika diingetin nanti dulu mainnya udah selesai misal, nanti lanjut lagi enggak masih seru gitu, atau pokoknya nangis malah nanti bertingkah gitu, tapi orang tua udah ngerasa menggemas tuh Ustadz, apakah di saat-saat seperti itu boleh marah kepada anak gitu Ustadz? Hmm. Karena mungkin kalau saya lihat ya pribadi dari saudara sepupu atau siapa yang udah asik dengan gadget, misalkan bermainnya dia emang dari games-games di handphone atau main di luar pun juga diingatkan keluar untuk masuk ke dalam rumah udah waktunya istirahat. Mungkin ada orang tua yang udah kesal kadang nggak sadar membentak atau marah, gimana tuh Ustadz? Gimana jawabnya? Dengerin ya Kak Puput. Saya Aduh ya. tidak jawab saya sendiri. Dengarkan. Namanya Diogni Lysiknui. Dia filosof Yunani kuno tahun 413 sampai 323 sebelum Masehi. Wow. Jadi berarti sebelum Nabi Isa lahir ya. Namanya Diogni Lysiknui. Gini. Aku melihat dan mendengar, kata dia, aku melihat dan mendengar anak-anak culas. Aku melihat dan mendengar anak-anak culas dan berbohong ketika sedang bermain. Saya ulang ya. Aku melihat dan mendengar anak-anak culas dan berbohong ketika sedang bermain. Ini diperolehnya darimu atau orang lain. Tetapi kamu diam, tidak menegurnya. Saya ulang lagi para pemirsa. Kata Diogne Lysinewicz, seorang filosof Yunani kuno, tahun 413-323 sebelum Masehi. Kata-kata dia, aku melihat dan mendengar anak-anakmu culas dan berbohong ketika sedang bermain. Ini diperolehnya darimu atau orang lain. Tetapi kamu diam tidak menegurnya. Lalu sama Sinwik, filosof Yunani itu, si ayahnya dicambuk sama filosof ini. Jadi yang dicambuk bukan anaknya, orang tuanya dicambuk, dimarahi sama si filosof ini. Iya. Wah. Jadi benar kata Kak Puput, itu beratnya kita sebagai orang tua. Makanya kata istri saya, kalau kita lagi curhat berdua, ternyata kita jadi orang tua zaman sekarang lebih berat ya. Saya menimpalinya. Kayaknya memang kita tidak pantas jadi orang tua nih. Coba bayangin kalau saya hidup di zaman ini, filosof ini, saya kayaknya udah kena cambuk banyak gitu. Ya, saya udah kena cambuk banyak sama si filosof ini. Karena gemasnya sama orang tua yang tidak bisa menemani anaknya dengan cara yang baik. Jadi jawabannya benar Kak Puput. Tetap kita mengajak anak kita bermain, tapi dengan cara yang baik. Kalau ada hal yang tadi misalnya yang prinsip-prinsip membuat dia culas, membuat dia bohong, membuat dia tidak bertanggung jawab, ya itu kesalahannya kembali pada diri kita, Kak Puput. Orang tua Sebagai ya, orang balik tua. kembali ya. Makanya Jadi memang sama filosof tadi dipukullah dia, dicemeti akhirnya. Gitu. Gitu. iya, iya, iya. Jadi emang kembali lagi dengan orang tua bagaimana menyikapi anak dalam proses belajarnya juga itu dari bermain begitu ya Ustadz ya. Orang tua juga jadi belajar juga dari anak begitu. Yes, Benar, gitu. keluarga. Benar. The poinnya itu ya Ustadz Gitu. berarti. Poinnya itu, Benar. benar. Iya. Enggak yang ini, Baik, untuk yang lainnya teman-teman ditunggu ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini, yaitu bermain adalah belajar, yang dimana pembahasan hari ini terkait dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dan tadi sudah sempat banyak disampaikan oleh Ustadz Didin bahwasanya memang banyak tipe-tipe nih orang tua menghadapi proses tumbuh kembang anak itu. Ada yang mungkin sibuk dengan bekerja sampai akhirnya kok nggak terasa ya gitu, kok
kok nggak kerasa ya. Ada juga mungkin yang benar-benar saksama dan benar-benar menikmati prosesnya dengan tulus dan cinta, kasih sayangnya sama anak gitu, agar em, orang tua merasa itu cukup gitu waktu untuk bermainnya, ada meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Atau juga ada juga yang poin ketiga tadi, memaksakan pilihan anak untuk kemauan dari orang tua, memilih sekolah, memilih hobi, harus berkegiatan apa. Itu tiga tipe tadi yang memang sebenarnya harus kita perhatikan kembali, bahwa di usia yang penting itu tadi adalah usia anak-anak bermain, di mana adalah proses belajarnya itu dalam proses bermain. Untuk teman-teman, mari sambil kita tunggu kembali, apakah ada yang ingin bertanya, boleh masuk ke dalam kolom komentar. Kak Anti mungkin, atau kakak-kakak yang lainnya, silakan. Iya. Kayaknya sambil ngajak main anak jadi nggak sempet nulis tuh, Kak Puput. Betul, ini waktunya weekend memang biasanya di rumah kumpul bareng sama anak gitu ya Ustadz ya. Baik. Sambil ada yang mau nulis kali di komentar, silakan. Saya masih ada beberapa menit ya. Tulis aja. Kalau udah stopin aja ya, Kak Puput. Baik. Oh, ada yang tanya, Masih monggo ya. Iya. Ya. Saya perlu menyampaikan lagi satu referensi, karena Kak Puput tadi kita harus menyelami si anak itu dalam kondisi bermain itu. Nah, satu referensi terakhir, dengan bermain masalahnya para pemirsa, dengan bermain anak-anak kita itu akan mengekspresikan diri, ya, mengekspresikan diri dan gejolak jiwanya. Itu tuh akan nampak dengan bermain itu. Secara tulus dan secara jujur, Natural kita gitu bisa, ya. iya natural masalahnya. Nah, daripada ceramah kayak gini, apa dapatnya anak? Dia tidak mengeluarkan apa yang dialami dirinya, Kak Puput. Poinnya di situ belajar tuh sebetulnya. Nah, maaf nih Kak Puput, maaf, mungkin banyak orang tua yang nggak setuju dengan yang ini. Tapi taruhlah itu pendapat salah saya aja ya. Saya tuh sungguh sedih dengan proses belajar anak ini di rumah, Kak Puput. Nyuwun sewu. Dengan online. Ya, meskipun alasannya COVID. Tapi yang menjadi nggak fair itu kenapa mallnya udah rame, tempat wisata udah rame. Katanya yang berbahaya anak-anak, apa orang tua. Anak-anak itu imunitasnya sudah besar, udah cukup kebal. Nggak rasional gitu, maaf. Hak anak untuk bisa bertemu dengan temannya jadi tidak ada sekarang ini. Karena bukan cuma belajar secara interaksinya nggak ada. Maaf. Taruhlah jangan diambil ini subjektif saya, pendapat saya. Maaf. Karena ini temanya bermain itu belajar. Kapan waktu anak saya bermain dengan temannya? Dia tidak diberikan kebebasan sekarang. Ini anak-anak pelan-pelan dibunuh usia mainnya, Kak Puput. Pelan-pelan. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa dibuka lah sekolah ini. Mudah-mudahan bisa dibuka dengan tetap protokol kesehatan dijaga tentunya. Protokol kesehatan dijaga agar kita tuh jadi orang tua jangan egois apa. Sampean bisa jalan kemana-mana, sepedaan kemana-mana, ke mall kemana-mana, liburan kemana-mana. Tapi kenapa anak? Dia pengen ketemu dengan teman-temannya. Dia pengen lari-lari. Dia pengen bercanda. Maaf nih, saya sedih terus terang aja. Sebab hak anak saya usia sekarang nih, anak saya usia kelas 5 SD. Dia nggak bisa bermain sekarang. Akhirnya apa? Jadi korban gadget. Lalu yang disalahin gadget lagi. Karena dia nggak bisa bermain juga, Kak Puput. Nggak bisa bermain. Benar sekali. Terbatasi Nggak bisa bermain. Dan juga terkurung dalam waktu dan situasi seperti ini sebenarnya, Ustaz ya. Benar. Maaf ya, saya curhat ini mah. Yang ini mah curhat deh. Pandangannya memang ada sangkut pautnya dengan hal ini gitu ya Ustadz, dan ini yang lagi kita alami juga gitu, terutama saya juga jadi membayangkan posisi menjadi anak-anak sudah berapa bulan ada di rumah, sekolah juga lewat tatap seperti ini aja tanpa harus ketemu. Benar-benar memang ya. Oke.
Jadi karena itu, dengan permainan dan alat-alatnya, seseorang dapat mengetahui gejolak serta kecenderungan jiwa anak dan sekaligus dapat mengarahkannya. Nanti dari interaksi itu dengan anak pada saat bermain, oh anakku gini, kita bisa ngarahin ke sini, ke sini, ke sini. Kalau tanpa begitu kita nggak bisa belajar dari bermain gitu, Kak Puput. Itu maksudnya. Tolong, please bermainlah sama anak. Please. Karena itu disuruh sama Allah dan disuruh sama kekasih Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bermain sama anak sama dengan berzikir sambil menangis di hadapan Allah. Apalagi sampai anak itu bisa tertawa, gembira bersama kita orang tuanya. Terima kasih Kak Puput. Baik, terima kasih kembali Ustadz Didin yang telah memberikan pemaparan terkait parenting talk. Ini tema hari ini adalah belajar adalah bermain. Puji syukur, alhamdulillah kita sama-sama belajar dan juga mungkin memperbaiki diri juga dengan cara ya proses yang ada tadi adalah proses bermain sama anak-anak, itu adalah proses belajar sama-sama dari kedua belah pihak, bagi orang tua maupun juga anak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu dirahmati dan kita selalu menjadi insan yang lebih baik lagi dengan adanya kajian bersama ini. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya lagi Ustadz terkait materi ini yang dimana nanti akan disampaikan bulan depan. Dan hitung waktu kayaknya udah hampir habis juga. Nanti kita tutup doa dengan bersama-sama. Alhamdulillah semoga teman-teman yang menonton hari ini membawa manfaat dan langsung dipraktikkan gitu ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat referensi banyak hal di internet terkait metode-metode belajar sambil bermain dengan anak itu seperti apa aja. Sekarang sepertinya banyak ya Ustadz ya pilihannya. Iya, betul. Kalau gitu mari sama-sama kita berdoa sebelum menutup acara live IG kajian hari ini. Mari Ustadz kita lanjutkan untuk doa dan pimpin. Amin ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekasih-Mu Muhammad telah mengingatkan kami, siapa yang menyayangi, maka yang di langit akan menyayanginya. Dan kekasih-Mu juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kami, ajaklah bermain anak-anak-Mu, ajaklah bersanda, maka sama dengan telah berzikir di depan-Mu sambil menangis, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau titipkan anak-anak kami, belahan jiwa kami kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk menemani anak-anak kami dalam canda tawanya, dalam permainannya, sehingga kami bisa menemani dia untuk menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Apalagi dalam situasi anak-anak kami yang tidak memungkinkan bagi anak kami di situasi ini untuk bermain. Tentu Engkau tidak menghukum anak kami, ya Allah. Tetapi Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang tua tidak punya kesempatan untuk mengajak bermain anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha membahagiakan kehidupan kami. Buka kembali kehidupan ini, ya Allah, sehingga anak-anak kami bisa ceria kembali untuk bermain. Dan kami berjanji, kami akan menemani dia di situasi seperti ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Puput, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Didin, sampai terharu di akhir sesi. Semoga Allah mendengar dan mengijabah doa kami semua, memperbaiki situasi dengan kita senang-senang lagi di luar sana bersama anak-anak bermain tanpa batas untuk mengeksplor diri, mengekspresikan diri anak-anak. Amin. Seperti itu. Amin. Terima kasih Ustadz Didin. Semoga sehat selalu sekeluarga. Salam untuk keluarga dan anak-anak. Semoga selalu happy juga. Selamat weekend. Sampai ketemu di kajian bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.